Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik menangkan hubungan yang baik dengan sesama. Ini cerita seorang mahasiswa yang mengerjakan tugas sekolah ketika dia belajar di Amerika di jurusan psikologi. Tema dari tugasnya adalah seorang ayah memanggil kedua anaknya ketika menjelang kematiannya. Beliau memberitahukan bahwa ia ingin mewariskan 5 miliar kepada kedua anaknya. Akan tetapi, jikalau kedua anak ini berselisih karena masalah pembagian, maka warisan akan disumbangkan kepada orang lain. Dan mereka tidak akan mendapatkan apapun dari ayahnya. Seketika kemudian, sang kakak berkata kepada si adik, "Saya adalah kakak sulung. Seharusnya saya mendapatkan warisan 4 miliar. Dan kamu akan mendapatkan bagianmu 1 miliar. Kalau Anda adalah si bungsu, selama Anda setuju dengan permintaan kakak, maka Anda akan mendapatkan warisan sejumlah uang. Tetapi jika Anda tidak setuju, maka siapapun tidak akan mendapatkan sepeser pun dari warisan ayahnya. Ayo, apakah Anda setuju dengan proposal si sulung?" Ini adalah topik yang sangat menarik. Secara rasional, seharusnya kita memilih untuk menyetujui, karena kita bisa mendapatkan 1 miliar dengan cuma-cuma. Namun, mayoritas orang tidak akan setuju, karena mereka merasa si sulung curang dan egois. Si bungsu bukannya tidak menginginkan warisan, tetapi dia juga tidak mau bagian yang dia dapatkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warisan kakaknya. Hal ini diringkaskan bahwa kebanyakan orang tidak suka kalah. Karena itu, seringkali kita tidak hanya mementingkan kita sendiri, bahkan juga suka saling membandingi dan melihat apa yang diperoleh orang lain. Dan ada juga kepribadian orang yang tidak bisa bahagia, yaitu mereka yang suka memakai cara menyulitkan orang lain untuk menonjolkan kuasa mereka. Sebagian besar dari tipe orang ini merasa tidak nyaman atas kuasa yang mereka miliki. Dan mereka yakin dengan cara persulit, maka mereka akan disegani dan ditakuti. Ini adalah semacam jenis taktik kekuasaan. Namun, jika kita percaya pada teori keseimbangan, ketika orang lain juga memiliki kekuatan, maka mereka akan memperlakukan Anda dengan cara yang sama. Ini adalah efek keseimbangan dari gayung bersambut. Sama ya seperti cerita kakak menindas adiknya, sang adik akan menindas balik dengan cara yang menyakiti kedua belah pihak, yang dikenal sebagai dog eat dog. Seringkali ciri-ciri orang yang suka memakai taktik kekuasaan ini biasanya orang yang cukup sukses. Dia mampu meraih kesuksesan dan apa saja yang dia mau. Tetapi seringkali tipe orang ini tidak bisa menciptakan hubungan yang baik dengan sesama dan juga merasa tidak bahagia. Teman-teman terkasih, apakah Anda ingin memiliki dunia ini tetapi kehilangan kebahagiaan Anda? Bersaing bukanlah hal yang buruk, tetapi jika Anda tidak bisa membina hubungan yang baik karena sifat mau menang sendiri dan egois, maka itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Karena memiliki hubungan yang baik dengan sesama sangat bermanfaat kepada kita, yang bisa membuahkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab mengajarkan kita supaya bisa mengelola, membina, dan menghargai hubungan dengan sesama. Tetapi bagaimana caranya untuk mengembangkan dan membina hubungan yang baik dengan sesama? Ada firman di dalam Alkitab yang berbunyi, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Artinya, kita harus mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan ketika kita memenuhi kebutuhan orang lain, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan kita. Dan apabila ketika kita bersedia untuk membawa kegembiraan kepada orang lain, Tuhan tahu dan Dia juga akan membuat kita bahagia. Karena itu, berusahalah dan carilah kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan jagalah hubungan yang baik dengan sesama.
Jadilah pendengar yang baik menghadapi atasan kita dan mempunyai inisiatif saling tolong-menolong. Ini juga adalah salah satu cara agar dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan rekan kerjamu di kantor. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa sering memberikan sapaan, senyuman yang sopan, dan juga ucapan terima kasih kepada sesama kita. Percayalah, ketika Anda berbuat demikian, Anda tidak akan kehilangan apapun. Bahkan Anda akan memperoleh lebih banyak dan menangkan hati orang, dan juga berkat dari Tuhan akan berlimpah kepadamu. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Brand of Life, Srin, Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapatkan dukungan spiritual untuk memulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagikan saluran YouTube ini kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.